Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Manto baca 61. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua apa yang baik bagi kalian. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapat azab yang pedih. Baik. Masih terkait dengan orang-orang munafik. Bagaimana perilakunya terhadap Rasulullah, dan kalau sekarang bagaimana perilaku mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Saat itu ini memang terkait dengan perang Tabuk. Nah, gitu kan. Perang Romawi yang rangkaiannya sampai muncul orang-orang munafik ini. Bagaimana cara mengidentifikasi? Tapi susah ini untuk umfonis. Jadi ketika ada apapun, perintah apapun, larangan apapun, selalu dikomentari sama orang-orang munafik ini. Dan komentarnya selalu negatif. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, nah ini terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang izin perang, ini kan izin perang saat itu. Nah orang-orang ini ngomong, ya kalau Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya, ya kan, sudah penting baik, tidak penting itu, tidak selalu dikonfirmasi, pokoknya orang munafik selalu berburuk sangka seperti itu. Nah kemudian dakwah kita apa? Kalau misalkan hal-hal yang negatif menimpa Rasulullah seperti ini ya, terus apa dakwah kita kalau misalkan saat ini ada orang-orang yang seperti itu? Semua yang kita lakukan selalu negatif aja, ya kan? Ya ini dakwahkanlah ia bahwa Rasulullah mempercayai semua apa yang baik bagi kita. Ya. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini bagus ini. Jadi kenapa kok Rasulullah itu mendengarkannya? Seakan-akan ya wes tidak apa-apa. Ya udah sifatnya apa? Lemah lembut, ya kan? Ya wes tidak apa-apa seperti itu. Artinya di sini bahwa Rasulullah itu ingin kebaikan untuk kita, ya kan? Terus yang kedua, Rasulullah yakin beriman pada Allah. Artinya apapun yang kamu lakukan nantinya itu ada konsekuensinya. Dan saat ini, ya kan, Rasulullah juga menjalankan perintah itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi yang pertama kebaikan, yang kedua iman, yang ketiga mempercayai orang mukmin, yang keempat rahmat, menjadi rahmat. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Ini untuk Rasulullah ya. Kalau untuk kita gimana ya? Paling tidak ya mendekati ini. Ketika apapun yang kita lakukan atau kita tidak tahu berhadapan dengan orang munafik kan, orang munafik kan susah diidentifikasi ya.
Dengan orang bunglon, ya kan? Seperti itu. Gimana ya udah pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Ya kan kita nggak tahu kan orang ini munafik atau bukan atau seperti apa. Ya sudah kita melakukan kebaikan saja. Ya kan sini. Ia mempercayai semua apa yang baik bagi kamu. Pokoknya apa yang terbaik bagi kamu. Kebaikan bagi, nah, bagi umat. Nah, kalau Rasulullah, ya kan, sifat munafik itu. Sifat yang tiga itu. Ada 4, saya lupa satunya. Munafik itu. Jadi ada sebuah kisah Rasulullah itu tidak pernah mengomentari negatif eh, pembantunya. Siapa pembantunya itu loh? Harits, siapa Dika? Siapa? Harits bin Harisah. Apa sih itu? Itu tidak pernah berkomentar negatif. Jadi selalu positif. Yaudah kalau misalnya kamu seperti itu tidak bisa seperti ini. Ya, jadi kita kembali ke ayat ini bukan tanpa tahu, karena keterbatasan kita untuk mengetahui bagaimana isi hati orang lain, ya kan, entah mau apa dia, ya udah lakukan, pokoknya yang terbaik bagi kamu gimana ya udah situ lakukan. Satu, ya kan? Kalau toh kita bisa mendakwai, dakwai. Tapi kalau dakwah itu tidak berdampak, kalau berdampak ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Ya. Yang pertama, terus yang kedua, ini dakwah kita ya. Ketika ada orang yang seperti itu ya. Yang kedua, beriman kepada Allah. Bahwa aturan-aturan yang saat itu sedang kita laksanakan ini, di saat itu sesuai dengan aturan Allah. Udah rukun iman ke-6 misalkan, percaya kepada takdir baik dan buruk. Seperti itu, ya. Terus yang ketiga berusaha mempercayai orang. Kalau yang ngomong orang mukmin sudahlah, percaya saja. Ya seperti paling tidak dia, nah kita berbaik sangkanya dia tahu hukumnya. Itu ya. Terus yang keempat menjadi rahmat. Menjadi sumber solusi di sini. Menjadi sumber solusi. Ya. Dan yang terakhir, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Ya bagi Rasulullah ya. Seperti itu. Baik sampai sini, paham ini ya. Jadi apa yang kita harus lakukan terhadap orang munafik? Orang yang selalu selalu berpura-pura, ya kan seperti itu. Nah, ya itu ya. Masalahnya ini kalau di era sekarang jadinya apa ini? Ini kan, ini ada kalau dulu kan ada orang ini kan merespon apapun direspon negatif, ini kan. Nah kita respon kita terhadap orang ini ya seperti ini. Nah sekarang, nah itu medsos itu loh. Ini sudah berubah, sudah bukan sudah dibentuk, ya kan? Sudah berubah menjadi medsos. Terus, ya kan? Nah ini gimana kalau kita yang diserang kan bukan kita tapi agama kita misalkan. Kita sampaikan seperti itu kalau mampu, seperti ini. Ya, atau kita mampunya untuk misalkan tidak meneruskan, ya kan, hal-hal yang negatif misalkan ini kemudian kita pengen meneruskan ya udah enggak, kita kebaikannya di mana kalau meneruskan sesuatu yang enggak benar, ya kan, nah seperti ini. Bukan menambah keruwetan ini kan menjadi solusi ini. Sumber solusi. Nah, seperti ini.
Baik, ada yang disampaikan di sini? Andika? Ini lisan dan hati atau kan kita udah tahu misalnya Nah. deteksi orang itu munafik. Terus kita iya aja tapi dalam hati alah kita terus. Loh. Lah iya tuh. Loh, ya bener memang seperti ini. Nah diri, nah ini kembali lagi kita mau apa sama orang itu? Mau fisiknya enggak? Kita secara fisiknya berbuat positif tapi kita malah dapat dosa di sana. Iya kan? Nah ya. Ini menarik ini ya kan. Doakan aja Andika. Iya Andika. Doakan aja udah beres itu. Ini ya, jadi ini penting ini ya. Ketidaktahuan kita mengantisipasi hal-hal yang negatif akibat ketidaktahuan kita. Iya, karena kita susah mengidentifikasi itu. Nggak. Nah, itu yang repot juga. Selama dia tidak introspeksi, dia juga tidak akan ngerti. Kalau perbuatannya dia itu termasuk penyakit ya, bisa menular. Ya, ditularkan setan itu tadi. Nah, medianya kan ada dua, setan dari manusia dan setan dari jin. Ini kan susah karena mengidentifikasi itu. Dikatakan ya susah memang. Dan di samping susah, kesulitan kita mengidentifikasi saat ini orang munafik itu. Terus yang kedua yang kemarin kan sudah bahwa orang munafik itu kalau tobat ya kan dan berusaha memperbaiki dia akan diterima tobatnya. Sedangkan kita sudah mencap dia orang munafik. Iya kan? Nah ini susah. Susah ya. Susah sekali mengidentifikasi orang munafik. Kecuali dia, ya, kecuali dia tidak mau berubah, tidak mau kita ya hanya enak kita ya kan, bisa antisipasi, bisa ini loh tadi itu, ini orang munafik sini kan, ini kita gimana kita ya udah untuk pokoknya untukmu kita biyakini dan kita menjadi sumber solusi. Entah kau maksudnya hanya sekedar mencari pembenaran kayak apa kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan ilmunya. Ini yang susah ini yang susah mengidentifikasi. Gini ya. Baik, ini nggak ada teman. Responnya tuh beda antara orang yang fasik sama yang mendekati kufur. Kalau misalnya ngajak orang terus orangnya cuma jawab, yes, engkau lah aku engkau aja, atau saya males sih. Berarti nggak ada penolakan. Tapi ketika responnya kok lah sholat jelang jengking gue boleh seperti jelas itu beda antara Duh, kalau itu jelas nih, kalau itu jelas antara orang yang dolim ya kan sama orang munafik itu jelas menampakkan apa kedolimannya jelas tuh itu ya kan. Kalau yang ini kan repot abu-abu. Kan ada yang ikut tarekat tertentu kan sampai level dia yang penting itu baik, sholat itu nanti hidayah. Iya, ya itu jelas salah itu deh. Ya, jadi cara antisipasi kita ini harus apa? Susah mengidentifikasi ini. Ini seperti layaknya di medsos itu loh. Susah untuk mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah itu. Karena semuanya tampak benar. Ya kan? Tampak benar, ya kan? Makanya orang dari kopi buka. Iya.
Orang di pengadilan kopian semua itu. Iya kan? Pengadilan kopian semua, terdakwa itu kopian semua kok ada ya. Enggak. Ayo, kacau semua itu. Coba tuh nyambung sama Mas Wawan. Apa yang ini bukan anu ya, hanya sekedar ungkapan. Apa yang diharapkan zaman kita ini? Apa bedanya dengan zamannya Fir'aun, zaman Namrud, zamannya kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Ketika pemuka agamanya seperti ini dan penguasanya seperti ini. Apa yang mau ditunggu kecuali ya adab. Tunggu masanya datang. Mereka kan dulu kan hanya dua dari penguasanya, ya kan? Yang satunya pemuka agamanya. Klub sudah. Coba cari sejarahnya kan sama saja isinya. Yang pemuka agamanya ikut penguasa, penguasanya ya seperti itu, menjadi Tuhan. Ya mana ya? Itu sekarang korupsi bingung, korupsi haji. Luar biasa memang korupsi haji itu. Gimana ya? Enak semua. Enak semua. Selalu antri ya sekarang. Hah? Mulai gak antri. Oh iya dah. Enggak, masih 30 tahun. 30 tahun masih ya. Takut ini saya 10 tahun. 30 tahun masih ya. Iya mana ya? Pak Manto berapa tahun antrinya? Belum daftar. Ya ini makanya persiapan diri kita, ya kan? Zaman kita ini sudah luar biasa ini, ya kan? Luar biasa. Ya ini adalah tips dari Allah bagaimana kita menghadapi sesuatu yang nggak ngerti. Kalau nggak tahu tipsnya ini bahaya kita nantinya. Oke, next Pak Manto. Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi. Mm-mm. Mereka bersumpah kepada kalian dengan nama Allah untuk membuat kalian ridho. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak mereka berbuat ridho jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Seperti itu, sampai seperti itu kan. Bagaimana ayat Allah dikesampingkan kan? Ketika masuk ASN juga seperti itu, disumpah. Ketika menjabat juga disumpah, sumpah jabatan. Semuanya kan menggunakan ayat Allah kan, kitab suci kan, seperti itu. Lain makanya dengan penggunaan kitab suci kan. Tapi ya semuanya seperti itu. Ya, itulah mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keriduanmu. Sebagaimana ini termasuk ya, dengan 1001 cara mengelabui Rasulullah. Iya kan seperti itu. Sampai harus bersumpah atas sama Allah. Nah, sedangkan kita di sini gimana? Ya 1001 cara untuk tidak menjalankan ajarannya Rasulullah, menipu Rasulullah juga. Ya seperti itu. Presiden Jokowi mati. Tuh di mana? Di mana? Patung. Patung apa? Patung Jokowi. Di mana? Gitu ya. Loh, kemarin di medsos itu ada yang 2 pekan, 1 bulan yang lalu ada status WA yang patung itu beneran. Patung-patung bukan patung yang kita. Orang terus di print 3 dimensi itu. Bener tuh, ada itu. Ada. Itu. Waspada itu enggak boleh. Iya. Lah ya. Nganut print 3 dimensi. Ya, itu enggak boleh bagi kita. Ya, enggak boleh. Ya.
karena menyerupai, ya persis sekali, ya seperti itu. Kita tidak tahu kalau seperti itu ternyata. Nah, kecuali tidak utuh, kan itu kan satu kan nggak full, kecuali tidak utuh. Jadi jadi sekiranya dia tidak akan hidup bila diberikan nyawa. Seperti itu. Kalender itu bagaimana? Kelihatan aku duduk ini kan semua. Iya, foto. Kalender. Boleh. Tidak boleh. Iya. Oke, ini aku ya oleh. Ya itu ya. Ini. Jadi sekarang juga banyak yang mengelabui Rasulullah. Ya sekarang nih kita tarik aja relevansinya dengan zaman kita ini. Banyak. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Mengelabui Rasulullah itu banyak. Kita kerja, kita beraktivitas, ya kan? Di pasar itu luar biasa, ya kan? Kalau mau lihat orang-orang seperti itu, Boleh setan. hah? Boleh setan. Ya, gimana? Gini, apa? Saya pernah datangi manten di Mojokerto sana. Bis itu baru beli apa ini pakaian jilbab gamis. Gamis. Oh ya. Apa sih? Ya gamis itu. Koko. Oh, baju koko. Kopian. Batinku tepak itu sengkuna waya sholat itu enak aja. Baru waya sholat dicak yang gelap. Dia biasa ya. Pakaian gak karuan. Akhirnya ada orang yang perhatian ya. Sholat dengan kula mantun Pak. Anggare waduh anggare. Sakit apa? Sakit mangkel. Tinggal sholat nang omahe wong iku. Lah wong sing liyane ngenteni kok entek waktune. Terus lagi di daerah apa? Lereng Gunung Lawu. Nggih. Ya, Gunung Lawu. Akeh sing kopiah. Nggih. Kukuan sing wedone sing apa jilbab ya. Nggih. Tapi Buddha. Iya. Agama Buddha. Ini model apa jangan Nggih. Makanya kopiah itu bukan identifikasi orang Islam. Ini itu bukan. Orang Nepal itu kan kopiahan. Orang India sarungan. Ini dari Cina. Dari Cina. Kenapa dinamakan baju koko? Baju koko, nggih. Baju koko. Baju kakak. Baju koko. Ya itu ya, seperti itu. Karena yang membawa agama Cina itu ke Indonesia terutama ya agama Islam di Indonesia ya orang Cina. Banyak kan. Maksudnya ada sebagian besar Cina. Ya kan? Seperti contohnya misalkan Mbah Ratu, itu makamnya orang Islam kan? Iya kan? Mbah Ratu, Sampokong Semarang, itu salah satunya orang Islam. Terus di Jakarta itu ada salah satu kelenteng yang di dalamnya tidak boleh makan babi, atau berunsur babi tidak boleh. Yang haram tidak boleh. Karena di situ ada makamnya orang Islam. Dalam kelenteng. Iya, ya nggak ngerti sejarahnya ya. Pokoknya ada makam orang Islam di situ. Itu, ya. Itulah banyak sebenarnya sejarah-sejarah kita, ya. Nah ini ya, padahal Allah dan Rasulnya lebih patut mereka cari keridhoannya jika mereka orang-orang mukmin. Jangan mencari keridhaan atas nama manusia, bahkan sampai mengorbankan Allah dan Rasulnya.
Ya, lebih baik kita berusaha bagaimana tunduk pada Allah dan Rasul-Nya, mencari keriduan mereka. Iya Pak Manto ya? Itu kan, daripada kita bingung untuk berhenti di depan garis putih, wes pokoknya mencari keriduan Allah dengan berhenti di garis putih. Mana fotonya belum di-share? Enggak. Baik, lanjutkan Pak Manto. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bahwasanya neraka jahanam adalah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Ini orang munafik ini ya. Ya memang yang diserang orang munafik, yang ditekankan di sini orang munafik. Dengan harapan, karena susahnya mengidentifikasi mereka, yang paling mudah adalah mengidentifikasi diri sendiri. Agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Tuh, ya. Makanya seperti yang di ayat 61, kalau komentar kita di medsos terutama tidak bermanfaat apa-apa, tidak menjadi bagian dari ini, terutama sumber solusi, nggak usah. Nyaman tuh ya, seperti itu. Agama itu tidak ada yang bohong. Ada. Agama Qitaria. Agama? Qitaria. Nathan itu sekarang palsu. Maka nggak beda. Nah, nggih. Terus kulak cari-cari apa? Nama dakin kan aku. Oh, vegetarian. Oh, dengernya Andika apa? Rastafarian. Nah. Berarti Pak Marti sering kumpul sama orang sepuh dah. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Kayak emang enggak? Mbak Chandra. Kan masalah apa tadi yang masalah gambar-gambar di rumah. Apa? Memang sepele. Tapi kalau kita tetap adakan gambar di itu, malaikat aja gak mau masuk. Benar, benar. Apalagi rahmat mau masuk ke keluarga. Paling tidak kita bentengi diri dengan menyingkirkan barang-barang itu. Betul. Biar kehidupan keluarga ini tenang ya. Tenang. Ada rahmat yang turun, ada yang masuk. Kalau enggak ya selamanya pasti ada aja masalah. Okay. Diusahakan. Iya Pak Manto ya. Iya, gitu. Ada foto kiainya siapa Pak Manto? Empat sahabat Rasul. Oh. Abu Bakar, Umar, Utsman. Asli enggak? Iya karo. Itu loh. Kenapa Pak Manto macam bawa foto sesuatu yang tidak jelas? Iya kan? Iya kan Pak Manto, rugi kan kita. Iya kan? Nah ini ya. Ayat 63, tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar, jelas ancamannya. Ini waspada betul, cari definisi terkait dengan orang munafik ini. Yang kita tahu ada 4 ya. Tuh, bohong berkata. Kalau berkata itu dusta. Sini 7. Banyak ya Pak Manto. 7. Kalau diberi amanah itu khianat. Terus kalau berjanji, janji dia ingkar. Ini. Ada lainnya Pak Manto? Saya keempat gitu. Ini apa itu? 8 ini. Banyak sekali. Saya bacakan ya. Dari mana Pak Manto itu? Ya, enggak apa.
Ciri-ciri orang munafik. Heeh. Suka berdusta. Ya, dusta, sudah. Ciri orang-orang munafik yang pertama ialah orang yang suka berdusta atau berbohong. Dua, ingkar janji. Ciri-ciri munafik yang selanjutnya ialah ingkar janji. Tiga, berkhianat. Terus? Empat, gemar melakukan tipu daya. Tipu daya. Lima, bermuka dua. Enam, riya. Tujuh, senang berlebih-lebihan. Delapan, malas untuk beribadah. Nah, itu Pak Manto ya. Malas ibadah. Ya ini ya, ada tambahan dari Pak Manto, tapi coba dikoreksi lagi nanti Pak Manto ya. Ini itu orang munafik, termasuk ibadah kita tidak kepada Allah. Ini kan tidak ikhlas. Kan ikhlas kan untuk Allah. Ya seperti itu. Ini mungkin ini masuk ke kategori itu, ini masuk ke kategori itu. Baik, seperti ini. Waspada bahwa hal-hal ini yang bisa memasukkan seorang manusia kepada neraka jahanam. Ya. Baik. Monggo. Kapan hari diskusi sama Mas Andika terkait sama mayoritas ya hanya pengguna komputer ya di seluruh Indonesia ini yang menggunakan softwarenya yang bajakan gitu loh ya, yang sama semuanya Muslim Islam ibadah bagus, tapi di sisi-sisi yang ringan seperti itu ya itu masih menggunakan software bajakan Windows yang krek-krekan seperti itu sampai di masjid-masjid seperti itu. Ini apa kategori apa ini? Iya. Karena memang kalau memang beli yang Windows original itu ya betul. Jutaan. Betul. Jadi ada ada perjalanannya. Dulu terkait dengan buku, ya kan? Buku itu kalau saya dulu selalu diiming-imingi buku bajakan atau beli di fotokopian. Karena buku asli mahal fakultas kedokteran itu. Ya, tapi yes. Qadarullah termasuk BDS kan perjalanan Qadarullah ya selalu beli yang sesuai walaupun carinya di Jalan Semarang. Boleh kan itu? Ya kalau itu waktu itu. Terus berkembang menjadi software. Pernah saya diskusikan dengan Ustadz Erwandi. Bagaimana dengan software? Tidak boleh tetap. Beliau berpendapat tidak boleh. Waduh, terus gimana? Ya sudah. Kalau toh misalnya kita masih terjebak seperti itu, yakini bahwa itu salah. Ya, perbuatan kita itu salah. Dan kita pengen berusaha, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi tetap bukan tidak masalah, masalah, ya kan? Masalah. Jadi yakini bahwa itu salah. Nah, kan seperti itu. Terus kita mau ke depannya yes diniati untuk yang menjadi yang lebih baik. Makanya itu cari sekarang. Cari laptop ya kan yang sudah include langsung itunya. Kalau di Indonesia enggak tahu ada enggak? Ada yang sudah include. Nah itu. Install ulang ya balik lagi. Yang aslinya. Oh ikut juga itu. Ya. Coba seperti itu. Sekarang sudah dimudahkan. Ya kan. Terus PDF yang di internet itu kita download itu selama pengarangnya itu memberikan izin, enggak apa-apa. Kalau enggak boleh. Gitu. Saya punya panduan untuk ngolah data gitu, ngolah data. Di situ PDF. Saya beli ke orangnya PDF, dia ngomong PDF ini gampang
sebarluaskan. Tapi alangkah bijaknya kalau Anda tidak menyebarluaskan. Ya sudah enggak gitu. Silakan ajarkan, tapi jangan sebarluaskan PDF-nya ini. Gitu. Gimana ya udah, seperti kalau sudah kita terjebak, kita enggak, ya kita pasti ada terjebak dalam kejahilan ya Pak Manto ya, kedoliman ya kan seperti itu. Yakini bahwa itu salah dulu. Bukannya terus enggak apa-apa, enggak. Masalah. Ya. Masalah next-nya tadi keberkahan yang muncul dari situ kembalikan kepada Allah. Semoga apa yang dari situ tetap berkah. Kalau dangdut, Hah? kalau kita dangdut, Musik. enggak bisa Apa? agama atau Loh. nausoro gampangane ya. Ah. Saya sering dangdut nausoro. Ada apa kalau di situ disebutkan? Iya, Enggak disuruh masalah. nyebarkan, enggak. Ada apa-apa. Iya. Lu Pak Manto gantian nyebarkan. Ilmu Sing diajari gak gelem. gitu ya. Baik. Penting itu kita sadari. Salah. Makanya kadang-kadang kita nggak belajar, nggak mudeng-mudeng itu kenapa? Oh karena ini mungkin bukunya bajakan seperti itu. Iya kan? Misalkan ya, kan beli ya, untuk profesional. Pak Manto. Ada yang Oh iya ada, benar. murah makanya. Tapi kalau yang beli yang Asli mahal. langsung ya lumayan mahal. Selisih lah, selisih. Banyak itu yang ketika jualan. Iya. Wis bener itu. Satu akun dipakai orang tuanya, itu enggak boleh. Artinya enggak boleh. Ya seperti itu, kita terjebak dalam apalagi terkait ya Mas Wawan saya yang terkait dengan pendidikan kan banyak. Untuk mendeteksi hasil karya mahasiswa, Ya. apakah itu Lah, AI atau bukan. Nah, itu kan sekarang eranya gitu juga. ada programnya. Nah, program itu bayar. Nggak bayar kalau ke perpus. Nah, berarti ke perpus. Pakai linknya perpus, kampus. Seperti itu. Apanya? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa. Jadi kasih diskon kalau itu. Coba Kasih diskon itu, Pak. itu Pak perusahaannya Pak Manto kan ada itu di YouTube ya. Pak Manto doa, Pak Manto harus iklan di YouTube ya. Baik, kita lanjutkan ya. Monggo Pak Budi dibaca. 64 sampai 66. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Baik, sudah ya? Sampai 66. Ya. Pak Manto. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat Al-Quran yang menyikap apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkap apa yang kalian takuti. Kalau saya lihat sejak ayat 47 bahasnya orang munafik terus sampai ayat 60 sekian ini.
Sudah hampir 20-30 ayat bahas orang munafik. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Ini yang ditulis Handika kemarin ya. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Apa Handika penjelasannya? Kemarin Handika gimana? Apa? Real time ya kalau bisa ya. Maksudnya yang terjadi saat ini. Ayo Andika. Nah, ayo sampai satu aja. Sampaikan. Hah? Hah? Kan belum ada ide. Nggak ada. Ayo sampaikan. Terkait munafik. Ini ada keterangan. Atau sebetulnya ada. Diajak perang, orang munafik bilang, apa orang ini yang mau menaklukkan istana dan benteng Syam? Mustahil. Insyaallah. Terus Rasulullah memberitahu tentang itu untuk konfirmasi, tapi mereka jawab, kami cuma bercanda. Mereka sebenarnya takut untuk perang. Terus ayat 64 ya? Ini dong. Kayak ya, berkaitan ini memang. Sebenarnya dia itu kan, ini loh yang menarik ini. 1001 cara agar tidak menjalankan perintah. Prinsipnya kan itu kan. Di ayat 64 ini ada perintah. Tapi dia selalu cari caranya. Kalau misalkan ini di dalam hati kan penolakan kan. Penolakannya atas apa? Enggak tahu, entah atas karena dia malas atau dia masih sibuk kerja, ya kan? Lebih mengutamakan ini, lebih mengutamakan ini, ya kan? Sedangkan saat itu perintah, kalau ini terkait dengan perang saat itu, ya perintah wajibnya ya perang, ya berangkat perang. Ya kan, seperti itu ya, kalau macam-macam. Nah khawatirnya, ini khawatir, kalau misalkan Allah menurunkan sesuatu yang sesuai dengan dia, nah ini yang ditakutkan sama dia. Ya, di sini. Yang mereka takutkan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak bisa mangkir lagi dia. Ya ini ya. Nah sekarang dakwah kita apa terhadap mereka? Dan juga terhadap diri sendiri kalau kita lagi malas, lagi apa ini? Ini terutama malas ini, ya kan? Lagi malas untuk mengerjakan sesuatu ini, sampaikanlah. Artinya jangan berbuat seperti itu. Teruskanlah ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Ya kan? Takutnya apa nanti? Nanti kalau tidak dikerjakan bisnis saya rusak. Ya malah rusak beneran. Seperti itu ya Pak Anda ya. Ya, jadi ada yang ditutupi di dalam yang dia tidak ingin orang lain tahu, berusaha menyampaikan yang seperti ini negatif segala macam, ya kan? Tapi ternyata Allah paham yang ada di dalam hati mereka. Dia next lagi ya, coba dilanjutkan lagi. 65 Pak Manto. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang dan bersendagurau saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok?
Sampai seperti ini aja, jika kamu tanyakan kepada mereka, konfirmasi kepada mereka, benar enggak seperti ini, ya kan? Tentu mereka akan menjawab. Nah, kita sudah disediakan sama Allah itu, bahwa jawaban mereka tuh kurang lebihnya seperti ini, ya kan? Enggak, guyon kok. Sudah banyak kejadian di sekitar kita itu. Kalau udah kecentok pasti ngomong seperti itu. Ya, enggak guyon kok saya, ya kan? Sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Dakwah kita apa kepada mereka? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Seperti itu. Ini tugas kita ini tanggal 29 ini. Ya. Uyang kan kita. Nah, mau yang seperti itu. Ya itulah. Silakan paling tidak hormati rumahnya Allah. Iya kan? Kalau kita masih menganggap ini rumah Allah sebagai rumah yang suci. Lah iya makanya itu. Nah, iya, ya situlah. Tapi ya, sesungguhnya seperti tadi ditanyakan jawabannya seperti itu ya. Guyon ya, ini hanya untuk senang-senangan aja, ya kan? Ya situlah. Ini tugas kita, relevansi dengan keadaan saat ini. Terus kita nggak mau ngapain ini? Mentok istighfar ya Dika ya? Hah? Apa? Kita jamaahnya dakwah kiai, kiai dakwah. Kita masih bisa ngindar, kalau kamu nggak bisa ngindar. Iya, gitu. Oh, istighfar terbanyak ya. Itu ya. Itulah. Menyiapkan termasuk loh. Ya, iya makanya itu. Ya, mau bro. Itulah. Sekarang kan kita juga susah mau ngapain seperti ini. Enggak. Ya. Ya itu ya. Itulah relevansi di kita dan ternyata kita juga belum bisa apa-apa. Ya kan? Ya hanya mentoknya ya kita istighfar, mendoakan. Ini balik sini, gimana kita? Ya sudah lah. Sebagai kita menganggap bahwa dengan mendoakan itu solusi kita, itu aja yang paling kita kerjakan. Mau ngapain kita aja? Ya mana ya? Mau ikut nanti ya? Hah? Baik seperti itu. Dan itulah kondisi nyata sekitar kita seperti ini. Ya. Yes, seperti itulah. Ya akhirnya ya kembali lagi apa yang mau kita harapkan. Apa yang kita harapkan kepada Allah kecuali datangnya azab. Kalau kitanya sendiri seperti ini, lingkungan kita seperti ini. Lingkungan seperti ini, respon kita seperti ini. Ya kadang-kadang orang yang orang-orang yang di desa terutama yang saya temui itu, memang enak mati aja daripada hidup dengan seperti ini. Tapi masalahnya Islam itu tidak diperkenankan. Minta mati itu tidak boleh. Gitu, ini tidak boleh. Dan konsekuensinya yang dibaca Pak Sumaji tadi, ayat rakaat kedua tadi. Ketika manusia dikelompokkan, di ayat Az-Zumar Pak Manto, ingat dah? Az-Zumar ayat terakhir, ya kan ayat terakhir, 3 ayat atau 2 ayat terakhir itu nanti di akhirat manusia itu dikelompokkan yang mau masuk neraka di stop sama malaikat penjaga neraka. Ngapain kamu ke sini? Ya kan, bukannya dulu kamu sudah diberitahu. Ini itu enggak enak. Kamu enggak ngerti toh? Iya, saya ngerti. Kenapa
kenapa kamu tidak belajar? Saya bisa jawab. Sampai malaikat tuh heran, ngapain kamu ke sini? Gampangannya seperti itu ya bahasanya. Tempat kita kan seharusnya tidak di neraka. Tempat kita seharusnya di surga. Kita diciptakan di surga kok. Ya itu. Itu yang dibaca Pak Ji tadi. Sama dengan ayat kata Iya, itu ya. Makanya Pak Manto jadi sholat di mana? Di depan ya? Iya. Kusuk banget tadi ya. Itu luar biasa tadi. Di Az-Zumar ayat terakhir 2 atau ayat 3 terakhir itu kalau dibaca luar biasa itu. Ya. Bisa menggugah kita, mengingatkan kita. Malaikat saja heran ya. Ya. Baik, lanjut Pak Manto. Tidak usah kalian beralasan karena sungguh kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian karena mereka bertaubat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang gemar berbuat dosa. Ini ya, tidak usah kamu minta maaf, ini dari Allah loh ini ya. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman ya. Dengan apa yang tidak menghormati hukumnya Allah, mengesampingkan, tidak mau tahu tapi tidak mau, kan sama aja tuh itu. Ya kan satunya tidak mau, intinya tidak mau berusaha, tidak mau tahu, seperti itu ya. Tidak mau tahu dan tidak mau tahu. Ya wallahu alam, apakah kita di sini sekarang ini menghadapi situasi ini termasuk yang males atau yang gimana nanti ya Pak Manto ya, males dalam berusaha ini gimana ini, seperti itu ya. Kami maafkan segolongan dari kamu jika kami maafkan golongan dari kamu. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat. Nah ini kan kemarin kita dapatkan orang tobat ya akan diterima oleh Allah kalau tobat itu beneran. Niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan masih ada kesempatan bagi manusia. Ya kan? Masih ada. Lah permasalahannya di sini ketika Allah mengadab orang-orang yang golongan lain, itu terdampak enggak kita? Ya mana? Nah ini yang enggak enak juga kan? Benar Allah akan menerima tobat kita, kan? Kalau kita terjebak dalam kemunafikan. Oke, tapi ketika azab itu turun kan, ya kalau zaman dulu, zamannya Nabi siapa itu yang kena batu panas itu? Kaum Lut ya, bukan ya? Lut. Iya, kaum Lut ya? Kaumnya Nabi Lut itu. Bahkan sampai, iya tuh, kaum Lut ya? Saya lupa, pokoknya kaum dahulu kan? Iya. Jadi batu. Bahkan ada orang yang saat itu sedang berada di tanah suci, orang yang dari kaum yang mau diazab ini tanah suci, pada saat ini dihancurkan, dia tidak mati. Tapi begitu keluar dari tanah suci, mati dia. Gitu ya. Sampai seperti itu ya. Ya. Jadi, ya seperti ini. Jadi artinya kita harus sadar kalau ternyata kegalauan kita, kegundahan hati kita melihat sekitar, mungkin ini dampak dari adab sedang turun di sekitar kita. Yang kegelisahan hati kan seperti itu kan. Enak nyaman, itu termasuk hukuman dalam tanda kutip pada kita. Kan tidak tenangan hati kan hukuman kan. Enggak nyaman gitu. Kalau hati enggak tenang itu akhirnya perilaku kita juga enggak tenang. Ya, betul.
Pak Manto tenang terus di rumah ya. Ya itu ya, sehingga ini jadi luar biasa. Sudah kita lihat sendiri dengan ayat bagaimana sejak mungkin ayat 40-an sampai 60-an itu orang munafik saja yang diudak-udak. Karena apa? Itu yang paling berat. Oke, memang teks Al-Qur'annya dicontohkan orang lain kan seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk orang lain itu juga untuk diri sendiri. Seperti yang disampaikan Mas Wan tadi benar sekali. Kalau misalkan itu kita berbuat salah dengan menggunakan hal-hal yang negatif, bacakan segala macam, yakini bahwa itu salah. Bukan cari pembenaran akhirnya seperti yang muka dua ini. Ya kan? Seperti itu. Enggak. Salah itu tetap salah. Tapi kita berharap tetap berkah dari situ. Ya makanya itu. Kalau di zamannya sahabat, usaha mereka luar biasa, mintanya surga, kita persamaannya hanya mintanya surga. Usahanya, iya. Itu ya. Baik, sampai sini. Mungkin Handika. Handika, apa yang disampaikan? Iya, moga. Tadi satu orang yang diceritakan di adab tadi, dia akan terus ke tanah suci. Berarti dia walaupun ke Mekah masih dalam keadaan munafik berarti. Jadi saya pikir mungkin dia ke situ sadar. Enggak, dia dalam keadaan yang masih dalam sebelumnya. Masih munafik itu tadi. Sehingga keluar dari batas tanah suci. Ada diadab baru. Ada dua kondisi saat itu. Yang satunya adalah wanita yang lumpuh. Yang lumpuh sejak lahir kalau nggak salah. Pada saat itu dia jadi bisa jalan. Karena luar biasanya adab itu. Yang luar biasa itu hanya untuk sampai ke desa sebelah menyampaikan kondisi luar biasanya ini, setelah itu mati. Jadi informasi sudah nyampe, sudah selesai. Iya, bukannya selamat, enggak. Kalau yang di dekatnya Handika, Gunung Puntang ya, apa namanya? Pengamun-amun ya. Ya di Dieng itu ada yang selamat itu. 2 orang yang selamat. Di satu desa habis seperti itu. Iya Pak Mada. Tahun 55. Nah itu Gunung Pangamun-amun. Banyak maksiat, juga perjudian. Itu aku sebenarnya. Bener itu. Lah waspada bagi kita, alhamdulillah kita diberikan ini luar biasa nih. Kita melihat apapun yang ada di sekitar kita sebagai upaya Allah untuk mengingatkan kita. Sebagai upaya Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Iya kan? Seperti kemarin tuh, kalau kita tidak muhasabah, kita pasti akan benar terus. Karena kita jarang muhasabah, akhirnya Allah dalam tanda kutip memaksa kita untuk muhasabah. Dengan apa? Dengan lingkungan. Seperti itu. Akhirnya kita muhasabah. Kalau normalnya kita baca muhasabah. Normalnya ini ya, harusnya seperti itu, diam baca. Oh ya Allah ya benar. Ya kan? Kan kita membaca ini. Ya, kalau kita sedang membaca ini, bayangkan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah sedang ngajari kita. Kalau kita mau berhadapan dengan Rasulullah, baca hadis. Iya, seperti itu. Oh ya benar ya Allah. Harusnya kan seperti itu kan. Diam-diam dibaca, ya kan dibaca. Oh ya benar ya Allah ya, insyaallah seperti ini masuk. Tapi karena kita tidak pernah seperti ini, kita dikasih kasus sama Allah. Ayo baca, ya kan textbooknya baca.
Ya seperti ujian kenaikan kelas loh. Kalau enggak ujian kan enggak baca toh. Ini Mas, Quran yang dijelaskan ini. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Iya, itu. Apa yang diterangkan oleh Allah ayat-ayatnya? Ya ini. Ya itu ya. Jadi senantiasa kita berpositif thinking akhirnya, berbaik sangka kepada Allah. Oh iya ya, ternyata Allah ini seperti ini. Coba kalau misalkan tidak ada kasus besok tanggal 29, Andika anteng aja. Iya kan, bayangannya dia hidup di masjid, tidak ada kemaksiatan. Anteng dia hidupnya lurus. Nah, iya. Ternyata itu. Ya, bingung Andika. Ya, akhirnya terpaksa baca buku gimana cara menghadapinya. Ya, baca banyak buku mentak-mentak istighfar. Ya, Andika ya. Itulah. Loh, itu kan. Ya, akhirnya kan udah Andika berpikir kan. Ya, ini luar biasa di keadaan apapun. Ini kan pasti ada upaya Allah untuk senantiasa mengingatkan kita. Senantiasa mengingatkan kita seperti itu. Ya Manto ya, ini dari sini Pak Manto tenang di rumah. Gimana? Hah? Gimana? Amal ma'ruf itu gampang Andika. Iya, artinya Yang repot tuh nahi mungkarnya itu loh. beberapa ulama dulu tuh, karena lingkungan ya. Jadi mereka mempertimbangkan maslahatnya. Kalau misalnya berdakwah tapi kok nanti cenderung banyak kekacauan, timbul lebih besar kekacauan, mendingan dia menahan diri. Terus ya tetap mungkin berdoa ya. Kalau masih bisa ya dilakukan. Karena misalnya satu pemimpin terus memberitahu rakyatnya itu nggak benar, terus rakyat tuh malah kacau, terus ada rusuh, misalnya terus seperti itu, mendingan diam aja daripada nanti semua tempat-tempat fasilitas hancur, mendingan ditahan dulu gimana strategi. Kan gitu ya. Makanya ketika kemarin TikTok dimatikan ya alhamdulillah sebenarnya. Supaya berita itu tidak nyebar. Ya kan, tapi ternyata diprotes, TikTok kok dimatikan, ya banyak. Iya Manto ya. Baik, itulah yang bisa kita pelajari. Artinya waspada, kita pelan-pelan mengetahui tentang sifat-sifat munafik. Bagaimana cara menanggulanginya, mencegahnya, terutama pada diri sendiri. Karena munafik itu susah sekali. Itu tadi, susah sekali. Yang kedua, kalau tobat, kita sudah kadung ngejudge, dan memvonis, itu yang kita yang salah malahan. Ya kan? Gitu. Terus Pak Manto datang lagi, senengannya utang nggak bayar. Itu datang padahal untuk silaturahim, untuk ngasih hadiah, itu sudah negatif thinking. Iya Manto ya? Ya, itu. Ya Manto ya. Supaya kita bisa menjaga diri dari hal seperti itu. Ya terutama makanya terutama sifat-sifat munafik tadi ya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.